Pemirsa, rencana penyanyi Rosa untuk mengikuti tur ke beberapa negara Eropa 1-15 Oktober ini batal secara mendadak. Padahal Rosa telah membatalkan semua tawaran jobnya untuk tanggal itu. Hal itulah yang membuat Rosa atau Ocha kecewa berat terhadap pihak Rumah Produksi Broadcast Design Indonesia atau BDI pimpinan Richard Buntaryo. Pasalnya pihak BDI merupakan pihak pertama yang menawarkan Rosa untuk mengikuti tur tersebut. Pihak BDI sendiri bekerja sama dengan pihak Jalan Tour. Dan yang bikin minim ya, tidak sesuai dengan anggaran Leoni. Kemudian ya kita sarankan coba aja kontak ke orang tuanya. Coba mungkin bisa nego, bisa turun dari harga yang kita kasih gitu. Nah ternyata nego itu ya berhasil ya, ada kesepakatan. Nah kemudian saya cek gitu loh, ya kira-kira udah selang beberapa bulan ya. Syutingnya sudah selesai, terus ada beberapa iklan, nah kemungkinan 3 iklan lah. Kemudian saya tanyakan ke orang tuanya, Mama Leoni itu gimana yang iklan yang sudah jalan, masalah manajemen fee-nya. Oh iya Mas Andi, nanti deh kalau sudah dibayar lunas semua, baru kita kasih. Ya sudah kalau kayak gitu, ya saya tunggu. Ternyata nggak ada kabar selanjutnya. Berbeda pendapat dengan Andi Paseban, Andi Hartanto ayah Leoni justru membantah kalau iklan itu merupakan order dari pihak Contoh Manajemen. Bukan. Dan itu pun sebetulnya waktu saya sebutin itu 3 itu, jadi 3 hari sebelum, 2 hari kalau nggak salah sebelum Benny nyebutin jenis iklan itu, saya ada ngomong ke pers. Jenis iklan ini. Terus nggak lama 2 hari kemudian dia ada sebutin iklan ini. Leoni itu dari dia. Jadi kan lucu gitu ya. Apakah Contoh Manajemen akan tetap melanjutkan kasus ini ke meja hijau? Kita udah serahkan kan ya ke pengacara kita. Biar pengacara kita ngurus lah masalah surat panggilan itu ya. Ya mudah-mudahan sih itu bisa selesai secara kekeluargaan lah. Harapan kita itulah. Dalam menghadapi kasus ini tentu saja Leoni tidak mengerti apa-apa. Saya nggak tahu, saya juga taunya waktu saya baca di korannya, di salah satu koran infotainment gitu, baca gitu. Leoni melecehkan kontrak gitu. Terus besoknya keluar lagi, Leoni kena somasi. Aku sampai tanya ke papi. Melecehkan manajernya. Oh iya itulah, saya nggak tahu, saya lupa ya. Terus somasi apaan gitu? Aku tanya somasi ya pemain bola. Pokoknya ya udah aku baru tahu dan ya cuma dikasih tau garis besar aja kayak gimana gitu. Dan aku nggak mau terlalu mikirin ya karena aku dari dulu emang nggak pernah mau ikut campur masalah kontrak, terus jadwal honor dan sebagainya. Itu biar mami dan papi, biar aku bisa konsen ke kerjaan aku gitu, ke sinetron, sekolah dan sebagainya. Apakah masalah itu mengganggu konsentrasi Leoni dalam pekerjaannya? Aku cuekin aja gitu karena aku emang nggak mau ngurusin dan aku nggak mau tahu gitu, biar aku pikiran aku tuh nggak kebagi-bagi gitu kan, karena dengan kegiatannya aja aku udah cukup pusing, udah cukup capek. Kalau tambah aku mesti ngurusin yang lainnya lagi, kayaknya tuh akan jadi beban banget ya, jadi aku nggak mau ngurusin. Pemirsa, sudah sejak lama wartawan mencium kedekatan antara artis Wulan Guritno dengan pembalap Ananda Mikola. Bahkan kedekatan itu disinyalir telah terjalin sejak kasus perceraian Wulan dengan Attila Syah masih berproses di pengadilan. Tapi sejauh itu baik Ananda maupun Wulan selalu membantah keras adanya hubungan istimewa di antara mereka berdua. Senin kemarin wartawan memergoki Ananda Mikola tengah mengantar Wulan Guritno yang akan berangkat ke Korea Selatan untuk mengikuti Festival Film Asia Pasifik. Berita tentang adanya hubungan istimewa antara artis Wulan Guritno dengan pembalap Ananda Mikola bukan rahasia umum lagi. Sejak proses perceraian Wulan dengan Attila masih berlangsung di pengadilan, mereka telah dikabarkan dekat. Isu itu diperkuat ketika beberapa bulan lalu Wulan Guritno merayakan ulang tahunnya di sebuah kafe, Ananda Mikola pun datang. Berita tentang kedekatan mereka pun semakin santer terdengar. Walau begitu, baik Wulan maupun Ananda Mikola masih enggan terbuka tentang hal itu. Seperti petikan wawancara cek dan dicek dengan Ananda Mikola sebulan lalu saat disinggung hubungannya dengan Wulan Guritno. Selama ini kan yang rumorsnya Wulan kan bukan sama saya. Setahu saya rumorsnya Wulan kan sama Nugi. Ya kan, coba mungkin tanyakan aja sama Nugi. Gini aja deh. Kalau memang beneran, kalau orang bohong pasti sebohong-bohongnya kan pasti ketahuan. Ya kan, saya bilang enggak, mungkin 2 bulan 3 bulan lagi pasti ntar juga bakal ketahuan. Kita lihat aja 2-3 bulan lagi nih saya gimana, apakah saya sendiri, apakah saya sama dia, apakah gimana gitu. Saat itu Ananda pun meyakinkan kalau hubungannya dengan Wulan hanya teman biasa. Kita hanya sebatas teman.
Ya kan kalau misalnya saya nggak mungkin kalau misalnya saya pacaran pasti saya bilang pacaran. Kalau saya bilang kita sebetulnya pacaran terus kita teman pasti kan dia marah. Tapi pemirsa, lain diucapkan, lain pula dengan bahasa tubuh. Senin malam kemarin wartawan memergoki Ananda Mikola mengantar Wulan Guritno yang akan terbang ke Korea untuk mengikuti festival film Asia Pasifik. Tapi di hadapan wartawan, Wulan dan Ananda menolak untuk tampil berdua. Tidak dipungkiri Wulan kalau Ananda memang datang untuk melepas kepergiannya ke Korea. Emang dianterin terus kenapa? Mau tahu aja. Tanya, dari dulu kayak pertanyaan itu terusnya nggak habis-habis, udah 7 bulan deh kayaknya. Ya dan ntar Mbak saya suruh anterin pulang deh sama dia gantian mau. Dan apa pula komentar Ananda sendiri tentang hal itu? Ya udah cuma nganterin aja. Masa sih? Ya udah sebatas teman. Tapi sebenarnya seperti apa sih hubungan di antara mereka? Apakah benar mereka hanya sebagai teman atau sebaliknya mereka memang pacaran? Kan saya bilang teman ya, kalau ntar dia mau serius apa gimana ya lihat ntar. Jika memang hanya teman, mengapa ia begitu setia mengantar Wulan ke bandara? Tidakkah Ananda khawatir kehadirannya justru akan mengundang dugaan lain tentang hubungan mereka? Ya satu Wulan janda terus jadi karena janda saya nggak boleh nganterin, ya nggak apa-apa kan? Pemirsa, penyanyi Rosa merasa kecewa dengan Rumah Produksi Broadcast Design Indonesia atau BDI pimpinan Richard Buntario yang semula akan mengajaknya tur wisata keliling Eropa. Menurut Rosa, pihak BDI tidak pernah berterus terang dalam hal isi kontrak kerja yang melibatkan pihak jalan tur itu. Rosa tidak pernah tahu kalau ia mempunyai kewajiban untuk mengisi acara jalan tur sebagai kompensasinya. Apakah gara-gara itu Rosa akan menggugat Rumah Produksi Broadcast Design Indonesia? Pemirsa, rencana penyanyi Rosa untuk mengikuti tur ke beberapa negara Eropa 1-15 Oktober ini batal secara mendadak. Padahal Rosa telah membatalkan semua tawaran jobnya untuk tanggal itu. Hal itulah yang membuat Rosa atau Ocha kecewa berat terhadap pihak Rumah Produksi Broadcast Design Indonesia atau BDI pimpinan Richard Buntario. Pasalnya pihak BDI merupakan pihak pertama yang menawarkan Rosa untuk mengikuti tur tersebut. Pihak BDI sendiri bekerja sama dengan pihak jalan tur. Dan yang bikin Ocha kecewa, pembatalan itu baru disampaikan 2 hari menjelang keberangkatan. Tanggal 27 Jumat, aku lagi mau show nih. Jadi di Jakarta tuh aku mau nyanyi, tiba-tiba Mas Imamnya nelfon. Cak, sorry ya, yang acara itu ternyata batal. Soalnya Ocha-nya sendiri katanya nggak mau barter show atau kedatangan itu di tanggal 25, 26, 27 itu dengan jalan tur. Gila, aku pikir dengan seenak-enaknya sih gitu bisa membatalkan sesuatu gitu, sementara dia tahu dia juga sama-sama bekerja di bidang entertainment. Pasti Mas Imamnya juga tahu kalau aku sudah beberapa kali sudah mempersiapkan, sudah memblocking waktu untuk keperluannya mereka juga gitu, selain untuk keperluanku gitu. Tapi aku udah memblocking, oh ini udah aku kosongin, gak boleh ada show, ada apa-apa udah gak boleh gitu. Ya gitu yang aku pikir kok sungguh-sungguh mengecewakan ya. Masalah pembatalan itu sendiri sebenarnya berkaitan dengan masalah sponsor. Pihak jalan tur yang mengajak Rosa untuk tur menginginkan Rosa untuk dapat mengisi acaranya pada tanggal 25-27 Oktober mendatang. Namun Rosa tidak dapat memenuhi keinginan itu karena sudah memiliki jadwal show yang padat. Sebelumnya pihak BDI tidak pernah membicarakan hal itu kepada Rosa. Kita nggak dikonfirmasi sama sekali kan, nggak ada konfirmasi. Lantas bagaimana sikap pihak BDI terhadap masalahnya dengan Rosa tersebut? Memang ada miscommunication, rupanya ada beberapa agreement deal yang tidak sampai ke telinga Rosa. Saya paham bahwa mungkin manajemen Rosa dan Rosa juga kecewa karena tidak bisa pergi dan mungkin job-job banyak yang dikorbanin gara-gara ini, kasus ini, jadi dia agak kesal lah terhadap kita. Sebetulnya menurut saya sih nggak perlu terlalu besar-besarin lah. Menurut Rosa, sebelumnya pihak BDI tidak pernah memberitahukan kompensasinya dengan pihak jalan tur. Setahu sponsor saya dan kita bahwa Rosa sebetulnya udah tahu, cuman dia nggak herannya manajernya nggak tahu gitu. Dalam hal ini apakah Rosa berencana untuk melanjutkan masalah ini menjadi hal yang serius? Enggak, kalau tindakan lebih lanjut sih enggak, cuman aku sekedar kecewa aja, kecewa banget karena waktu itu aku udah ngadain konferensi pers juga atas kepergian ini. Dari pembatalan kerjasama ini sebenarnya kerugian apa saja yang diderita oleh Rosa? Kalau untuk moralnya yang jelas bete banget lah ya. Yang jelas aku ada beberapa hal yang aku terpaksa harus tolak. Maksudnya aku nggak ambil ya. Mungkin untuk show juga. Show itu tuh bagiannya. Setiap dia tolakin tanggal-tanggal segitu.
awas ya kalau sampai apa-apa. Tapi aku pikir ya aku sih ngambil hikmahnya aja.